kota Padang. Kalimat salam yang saya ucapkan tolong dijawab ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menenun batik. Batik ditenun di dekat sampan. Saya kira hanya ibu-ibu yang cantik, ternyata bapak-bapaknya juga tampan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, ulama anal amilin yang kami hormati dan yang kami muliakan, para alim, para ulama yang kami hormati dan yang kami muliakan, hadir di tengah-tengah kita Dr. Bapak Haji Sodirin Bagus MM selaku pembina PKMM Kutai Timur, dan juga hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Bapak Muhammad Bashir LCMA, yaitu Ketua LDU Kutai Timur yang kami hormati, dan juga kepada para asatidz dan asatidzah yang malam hari ini hadir, yang kami tidak mampu untuk menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami semuanya yang hadir dan yang kami muliakan. Kepada takmir Masjid Al-Huda yang semuanya dalam kepengurusannya kami ucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf, mungkin kami malam hari ini bisa hadir di sini, dan itu mudah-mudahan menjadi amal kita semua di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terkhusus kepada guru kita semuanya, beliau Al-Ustaz Muhammad Hamdan Ashrafi SHMH. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan istiqomah di dalam membersamai kita semuanya, dan kita berharap mudah-mudahan beliau tidak dimutasi dari tempat kerjanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kepada para bapak, ibu, adik-adik sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja masih dalam momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ternyata kenyataannya bulannya sudah lewat. Hari ini itu sudah bulan Rabiul Akhir. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, karena sesungguhnya senang kita, bahagiakan kita kepada Nabi itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Benar apa tidak? Benar. Maka dari itu saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir tanpa terkecuali, di dalam kita memperingati Maulid Nabi, hendaknya satu, kita harus berbahagia, harus bersukacita, harus bergembira. Saya yakin semuanya yang hadir di sini hatinya gembira dan berharap pasti dapat door prize. Sudah yakin itu, dan itu sudah benar di dalam gembiranya tadi. Kalau urusan door prize, urusan masing-masing, doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti itu tergantung amal kita sendiri-sendiri. Gitu, urusan doa, urusan rezeki, urusannya masing-masing, urusan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita bahagia. Saya juga bahagia bisa ceramah di depan para ustaz semuanya. Padahal sebenarnya saya nggak bisa apa-apa. Cukup
wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah dan rahmatku maka dengan itulah kalian semuanya hendaknya berbahagia. Ay amarona Allah an nafraha bi fadlihi wa bi rahmatihi. Yakni Allah memerintahkan kepada kita agar kita selalu bahagia atas anugerah Allah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ainul fadli wa rahmah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah bentuk daripada anugerah Allah yang terbesar. Nabi Muhammad itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita di alam dunia ini. Ayatnya tadi itu kalau kita lihat di tafsirnya bahwa ainul fadli wal rahmah itu ada 3. Yang pertama adalah ad-dinul Islam, yang kedua adalah Al-Qur'anul Karim, yang ketiga adalah Rasulul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu malam hari ini kami mengajak kita semuanya yang hadir di dalam menyambut di dalam hal apapun yang berhubungan dengan Nabi, hendaknya kita lakukan dengan bahagia. Besok sholat subuh jamaah bahagia Pak, jangan beruntung pagi-pagi masih ngantuk, acara tadi malam ceramahnya itu lama, suruh jamaah oleh Nabi, nggak boleh. Mau nggak mau harus bahagia. Apapun hal itu yang berhubungan dengan ajaran Nabi, dengan Nabi, semuanya kita lakukan dengan bahagia. Itu perintah Allah. Maka hadirin malam hari ini kita peringati Maulid Nabi dengan acara semeriah ini. Bahkan door prize-nya banyak sekali. Kita doakan untuk Bu Haji yang menyumbang door prize hadiah tadi itu, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang barokah, berkah, lancar dan luas, serta diberikan keturunan yang soleh-solihah, keluarganya dijaga oleh Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita gelar peringatan Nabi semeriah ini. Apakah itu sah dan boleh? Boleh. Siapa orang yang memperkasai peringatan Maulid Nabi? Ya sahibul Maulid itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama jaa fil hadis sahih alladhi rawahu Muslim lamma su'ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Isnain, bahwa keterangan itu telah ada di hadis sahihnya Imam Muslim ketika Nabi ditanya tentang perihal Nabi berpuasa di hari Senin. Faqala, kemudian Nabi berkata, "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Karena hari Senin itulah aku dilahirkan, maka aku berpuasa sebagai ungkapan bahagia syukurku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita pahami bahwa memperingati sesuatu atas dasar syukur dan itu berulang-ulang itu boleh, karena Nabi mengerjakan puasa hari Senin di setiap hari Senin dan itu diulang-ulang. Maka kita gelar peringatan Maulid Nabi diulang-ulang di setiap bulan Rabiul Awal dan sekitarnya, maka itu sudah sesuai dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah ketika beliau berpuasa di hari Senin. Dasarnya karena merasa bahagia syukur di hari Senin itu adalah lahirnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir mendapatkan keberkahan daripada peringatan Maulid Nabi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita yakin kita pasti mendapatkan keberkahan daripada Maulid Nabi. Jangankan kita Pak Bu, mohon maaf, pamannya Nabi sendiri yang tidak beriman kepada Allah, yaitu paman siapa Bu? Namanya paman Abu Lahab. Itu saking bahagianya ia atas kelahiran daripada keponakannya yang dilahirkan oleh imannya, dan itu dibuktikan kebahagiaannya tadi, gembiranya tadi, senangnya tadi atas lahir keponakannya itu tadi, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu diberikan keringanan siksa
oleh Allah untuk Abu Lahab di setiap hari Senin. Faqad jaa fil hadits sahih kama rawahu al-Bukhari annahu yukhaffafu an Abu Lahab bisababi izkihi li Suwaibah jariyatihi, bahwa diterangkan dalam hadis sahih Imam Bukhari sesungguhnya Abu Lahab itu diringankan siksanya di hari Senin karena apa? Sebab dia senang gembira atas kelahiran keponakannya, dan itu dibuktikan dengan cara memerdekakan budaknya. Jadi saking bahagianya ponakannya lahir. Zaman dulu ada perbudakan manusia. Kalau zaman sekarang boleh digambarkan seperti pembantu, tapi pembantu yang sudah memang itu sudah dibeli, atau kalau sekarang ada. Nah, intinya pembantu itu terus dimerdekakan, terus disuruhlah atau dimintalah Suwaibah tadi untuk membantu di dalam mengurusi Nabi Muhammad, yaitu ibunya Siti Aminah dalam setelah melahirkan. Nah, itu dikenang oleh Allah dan itu diberikan syafaat karena saking senangnya dia itu atas lahirnya keponakannya. Walidzalika qala Syamsuddin Muhammad bin Nasruddin Ad-Dariski dalam syairnya, idza kana hadza kafiran ja'adahu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhalladan. Apabila ini Abu Lahab kok sedang kafir, maka Allah Subhanahu wa ta'ala terang-terangan mencelanya dengan surat Al-Lahab, bahwa celakalah tangan kedua Abu Lahab yang disiksa dalam neraka jahim selama-lamanya. Selanjutnya, ata annahu fil yaumil isnaini daiman, datang sebuah riwayat keterangan sesungguhnya di setiap hari Senin selama-lamanya yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada, Abu Lahab diringankan siksanya karena dia saking senangnya atas kelahiran daripada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Famadhu bil aqillah ditulak umrihi. Kemudian bagaimana pendapatmu Pak Bu tentang orang yang sepanjang hidupnya bi Ahmad dan Masrurun, yang sepanjang hidupnya ia senang dengan Nabi, ia cinta dengan Nabi, ia senang meniru apa yang diajarkan Nabi, ia senang berjamaah di masjid, ia senang bersedekah sebagaimana yang dilakukan Nabi. Wah, mata muaidan, dan ujung dari kehidupan seseorang yang seperti tadi jelalah mati membawa iman. Dan itu pasti kalau orang sudah baik di awalnya, nanti di akhirnya akan baik. Itu sudah rumus. Nah, mati membawa iman. Apa pendapatmu? Abu Lahab aja yang kafir, yang tidak iman, cuma senang tapi dibuktikan itu mendapatkan keringanan siksa. Maka kita yang hari ini iman, yang selalu mengikuti ajaran Nabi, yang selalu senang dengan Nabi, mati membawa iman, tentu pasti kita akan lebih lagi mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin, Allahumma amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, Pak, kami mengajak untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak kita dijadikan sebagai umat Nabi terdahulu. Kalau boleh memilih, Pak, saya ingin tanya dengan, kalau boleh memilih, kira-kira sampai milih dijadikan umat Nabi Muhammad atau umat Nabi terdahulu? Dengan catatan umat Nabi Muhammad relatif pendek hidupnya, tapi kalau umat terdahulu relatif panjang hidupnya. Nabi Nuh itu hidupnya berapa ratus tahun? 950 tahun. Bayangkan. Pilih mana, Pak? Yang lama hidupnya atau yang sebentar hidupnya? Atau yang sebentar-bentar hidup tapi gak berkualitas? Pilih mana, Pak? Pilih ya? Pilih ya? Ya gak berani. Hidupnya sebentar cepat mati. Intinya pilih menjadi umat Nabi Muhammad. Karena apa?
baru maksiat, langsung malam itu maksiat langsung bluk habis. Umatnya Nabi Lot malam-malam maksiat, diangkat buminya ditumplak bluk, selesai urusannya. Dan itu doanya nabi-nabi terdahulu seperti itu. Nabi Nuh yang kita tahu umatnya itu habis karena banjir. Banjir itu permintaan siapa? Permintaan Nabi Nuh sendiri. Karena sudah saking 950 tahun diajak iman, nggak mau ini iman. Tapi memang begitu kalau nabi-nabi terdahulu. Lah itu pun umat Nabi Muhammad yang diberikan keistimewaan itu Pak sudah diprotes dari dulu zaman Nabi Adam. Kok tahu zaman Nabi Adam? Ya kalau Nabi itu pasti sudah tahu kriteria-kriteria dari nabi-nabi nanti sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqallahu umat Muhammadin arba'a karomatin. Allah memberikan 4 karomat terhadap umat Nabi Muhammad. Yang pertama, Obu taubati bima kata wa ummatu Muhammadin yatubuna fi kulli makanin fayaqbalullah atau fayaqbalullahu taubatahum. Yang pertama kata Nabi Ibrahim. Ini ngeluh Nabi Ibrahim. Enaknya umat Nabi Muhammad kasih 4 keistimewaan. Yang pertama kata Nabi Ibrahim, taubatku itu dulu diterima hanya di Mekah oleh Allah. Sedangkan umat Nabi Muhammad bertobat dimanapun ia berada itu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tidak akan diterima tobat, Nabi Adam tidak akan diterima tobatnya kecuali dia sudah sampai di Mekah. Padahal Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah, dihukum oleh Allah setelah melanggar larangan itu ditaruh di negara India. Kalau hari ini bisa kita bayangkan semuanya India sampai ke Jeddah, maka ketemunya di Jabal Rahmah. Maka sunahnya kalau kita ke sana dengan suami istri kita, kita berburukan ke sana. Saya sampai ke sana nggak ajak-ajak. Lagi Pak Sobir ini nggak pernah ajak-ajak. Coba sekali-kali aja kita semua ke Jabal Rahmah itu berpelukan dengan istri kita masing-masing. Karena itu kisahnya. Yang pertama, yang kedua kata Nabi, atiku mula bisa dulu aku di surga itu berpakaian. Kalau ma'asyikumullah wa ja'alani mulyana. Ketika aku bermaksud kepada Allah, aku dihukum oleh Allah dengan cara ditelanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha mulyana. Sedangkan umat Nabi Muhammad dia bermaksud kepada Allah dengan cara telanjang. Auratnya terbuka di mana-mana. Tapi saya basullahu umat Muhammadin tidak tahu. Dan ternyata keistimewaan umat Nabi Muhammad ketika ia bermaksiat dengan cara telanjang tadi, Allah tetap menutupi kesalahannya. Allah tetap tidak memberi hukuman ditelanjangi kemudian ketika mereka mau tobat. Yang ketiga, lama asyikullah farraqani wa baina imraati, kata Nabi Adam. Ketika aku bermaksiat di surga, aku dipisahkan jauh oleh Allah dari istriku yang bernama Siti Hawa. Saya yakin Pak, kalau aku dipisah sama istriku 1 bulan gak kuat. Bahkan 1 bulan 1 minggu gak kuat. Itu sampai beratus-ratus tahun Nabi Adam itu. Tobatnya itu dari India sampai ke Arab, dan itu tidak akan diterima kecuali diajarkan kalimat fatalaqqa Adamu min Rabbihi fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Isinya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca setiap pagi, diperbanyak. Karena itu yang dijadikan doa dan lain sebagainya. Itu adalah apa? Lantaran itulah ketika aku bermaksiat, ternyata aku dihukum, dibuang dari surga, dikeluarkan dari surga, diturunkan di bumi ini. Wa ummatu Muhammadin ya'suna kharijal jannah wa yudkhiluhum idza tabu. Tetapi ceenake umat Nabi Muhammad, mereka bermaksiat di dunia, di luar surga, tapi nanti tetap akan dimasukkan surga oleh Allah dengan catatan apabila mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan taubatan nasuha, taubat yang memang benar, taubat benar-benar kapok lombok, kapok beneran, tidak kapok lombok seperti itu. Jadi menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi, terus berproses kepada arah yang
yang benar. Yang keempat adalah istiqomah atau menjauhi daripada hal-hal yang sebelumnya. Itulah taubatan nasuh. Paham Pak Bu? Lanjut Pak sudah ini? Lanjut. Saya maunya lama ceramahnya biar sampai pulang nanti hadiahnya untuk saya. Gimana? Lanjut apa sudah Bu? Lanjut. Oh lanjut apa sudah? Lanjut. Ibunya bingung mau jawab lanjut lama, mau jawab sudah gak enak. Gimana ini? Saya juga gak enak ini. Satu lagi nih. Yang ketiga hadirin. Tadi kita bersyukur kepada Allah dijadikan umat Nabi Muhammad yang tentu ada 4 keistimewaan. Bersyukur kita kepada Allah yang kedua karena kita dipilihkan oleh Allah, diberikan Nabi yaitu Nabi Muhammad. Tidak nabi-nabi terdahulu. Kalau nabi-nabi terdahulu, masya Allah, tentu dengan syariat yang berbeda Pak Bu. Ketika Nabi Lut tadi itu dikatakan ketika umatnya tidak mau beriman langsung dihabisi seketika itu. Umat Nabi Muhammad itu siksanya masih dipending. Kalau umat-umat terdahulu siksanya itu langsung di bumi, di dunia waktu itu seketika itu. Amalnya umat Nabi Muhammad 1 itu dibalas sampai 10. Kalau umat-umat Nabi terdahulu itu 1 dibalas 1. Bahkan ada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu apabila kita mampu beramal di dalamnya, maka pahalanya itu bisa melebihi daripada amal-amal umat-umat terdahulu. Seperti malam Lailatul Qadar itu pahalanya banyak, 1000 bulan dan lain sebagainya. Tempat-tempat yang mustajabah, tempat yang ada di Mekah sana. Nah, lagi-lagi Pak Haji, pasti kapan kita pergi ke sana bareng-bareng biar kita dapat tempat yang mustajabah, tempat yang apabila kita beribadah kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itulah umat Nabi Muhammad. Nabinya juga begitu. Nabi dulu keren-keren Pak. Nabi dulu keren-keren. Nabi Nuh itu kalau sudah puncaknya selesai, apa dia berdoa kepada Allah? Robbila tadar alal ardi minal kafirina tajaro wa innaka intadahum yudillu ibadaka wa la yamitu illa fajiron kafaro. Jadi cara gampangnya wis Gusti entek ana wis. Nek kapan sampeyan sisake siji loro, engko yo ngono nek, kafir terus lanjut tidak mau beriman. Jadi proposalnya itu langsung habisi aja Allah. Seperti itu nabi-nabi terdahulu. Tapi memang syariatnya seperti itu. Setelah itu sudah nanti agak mending lagi. Ketika sudah ganti nabi, ganti periode, ganti syariat lagi. Sampai Nabi Isa juga begitu. Nabi Isa mengatakan, itu loh umatmu ya Allah. Ketika Allah menawari siksa, itu loh umatmu ya Allah. Dan engkau lah Maha Pengampun. Seperti itu yang saya ingat. Apalagi Nabi kita Muhammad tuh ya Allah. Tadi dikatakan apa tadi? Azizun alaihi ma'anitum. Nabi Muhammad itu sangat tidak mau kita ini menderita. Nabi Muhammad itu sangat tidak mau kita ini menderita. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat penjaga gunung, Nabi umatmu belegi gunung kepiye? Maukah sampai anak belegi umatmu gunung? Kata Nabi, enggak, tetap didoakan oleh Nabi. Kalau enggak mereka yang beriman hari ini, maka anak-anaknya nanti aku harap atau aku meminta kepada Allah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak Nabi itu pokoknya kurang apa Nabi cintanya kepada fakir miskin, kurang apa Nabi pemaafnya kepada orang yang memusuhinya. Banyak kita dengar kisah-kisah bahwa sifat-sifat Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah jami'us sifatil kamaliyah. Dalam diri Rasulullah itu adalah sempurnanya semua sifat dimiliki oleh Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dermawannya Rasulullah seperti apa, pemaafnya Rasulullah seperti apa, kita sudah sering dengar itu di mana-mana. Ketika suatu hari Rasulullah pernah setelah selesai sholat itu buru-buru pulang. Ternyata Rasulullah ingat kalau di rumahnya itu masih ada uang yang belum dibagi. Itu cepat-cepat Rasulullah pulang, diambil uangnya dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita cepat-cepat pulang masih ada uang ternyata lupa belum disimpan. Nah itulah kita. Kalau Rasulullah pulang untuk membagikan uang, kita pulang
ketemu anakku habis semuanya. Aduh, nah itulah kita. Tapi Rasulullah seperti itu sifatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurnanya sifat baik secara penciptaannya, paras badan tubuhnya, dan juga sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan dalam sakitnya tadi, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Saking tampannya Rasulullah diibaratkan seperti bulan purnama tanggal 15. Jadi bulan terus terang dipandang itu nyaman. Sampai yang dulu kalau mandang wajah suaminya, bulan terang terus Gelap. nyaman. Nyaman lah, kan suami kita masing-masing ya, buat nyaman lah. Bagaimana caranya? Ibu-ibu lebih paham. Kalau bapaknya ini nggak paham sebenarnya. Saya yakin itu. Nah itulah bahwa kesempurnaan sifat Nabi Muhammad. Kalau secara dohirnya sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad itu apa? Lam yahtalil qattuntu hamut lakon abadan wa matafa aba aslan fi madas zamani min dawa falam tahru wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismin hasan bi khalqi ka'ama ru'yatun sabadan wa lalu asli bawir min fi alami wa qalbu lam yanam wal ainu qad na'isat wa la yaradillahu bi syamsidu fatoni itfahu ka'awata qauman idza jalasu indal wiladati sibyada bimuh tatani hadal khoso isofa fadatakun aminan min syarinarin wasarokin wamin mihani. Nah itulah termasuk sifat-sifat daripada sifatnya Rasulullah di dalam hal penciptaannya yang itu disempurnakan memang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya hadirin, kok rasanya ibu-ibu itu sudah muyek. Ringkasnya hadirin, di dalam saya dari awal menyampaikan, di dalam kita menyambut hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, satu harus bergembira, yang kedua kita bersyukur kepada Nabi Muhammad, yang ketiga hendaknya kita itu berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena jasa Nabi terhadap keberlangsungan hidup kita di dunia ini sampai di akhirat nanti itu adalah semuanya itu arahnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, tafsirannya kitab Fathul Mu'in itu dikatakan wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam al-wasilatul utma lana fi kulli iman. Tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah lantaran yang agung, yang utama, sebab kita itu menerima nikmat sebesar ini. Kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pikir benar Pak, kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak karena Nabi Muhammad. Kalau kita pikir sendiri, saya ini loh siapa? Amal nggak banyak, dosa banyak, kesalahan banyak. Pokoknya kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak kita mengandalkan, mengharap daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Berbuah asrul ijad likulli makhluk. Lebih-lebih ternyata Rasulullah itu adalah penyebab utama makhluk di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis kutsinya laulaka ma khuliqatil aflah. Itu tapi dibilang hadis yang pokoknya yang kurang kuat atau dan yang sebagainya. Wis pokoknya urusan mereka. Yang penting kita tahu itu ada di kitab I'anatul Thalibin dan itu dikaji oleh semua ulama-ulama kita. Maka kita temukan di sarana di bab itu bagaimana fasubhanallahu ta'ala mimman aujada nur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri qabla yakhluqa Adam nabil lazim. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Adam itu sebelumnya Allah sudah menciptakan Nabi Muhammad. Keberlangsungan kita di dunia itu karena sebab Allah menciptakan Nabi Muhammad. Siapa bilang Adam diciptakan pertama kali? Bukan. Yang pertama kali diciptakan itu adalah Muhammad, nur Muhammad, dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aradu fakhrahu 'alal asya' wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajrul asfiya wa akramul
habaib. Allah mendeklarasikan bahwa inilah Sayyidul Anbiya. Nur Muhammad inilah adalah nanti pemimpin para nabi wa ajalul asfiya, dan menjadi mulia-mulianya pilihan wa akramul habaib, dan menjadi orang yang paling mulia di antara kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keberlangsungan kita, adanya kita diciptakan dunia seisinya ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad. Nabi Adam pun diciptakan itu karena Allah menciptakan Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Adam dikasih ruh oleh Allah, ketika ia masih tergeletak di pelataran surga, dikasih ruh oleh Allah, terbuka matanya, maka Nabi Adam melihat di langit-langit arsy ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam bertanya-tanya, siapa Muhammad ini? Disandingkan namanya dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat ceritanya, Nabi Adam ngeyel, pengen ketemu, pengen paham tentang Muhammad, bertanya kepada Allah, dikasih tahu kalau Nabi Muhammad itu masih lama di dalam menciptakannya, tapi Nabi Adam ngeyel, pengen ketemu. Maka Allah meletakkan Nur Muhammad tadi di ujung kuku ibu jari Nabi Adam. Nabi Adam itu besar, gede orangnya Pak, seperti itu, ditaruh di ujungnya, dilihat itu sangat indah, maka kemudian ditiup oleh Nabi Adam dan diusapkan di meripatnya, di bahasanya meripat itu Wasiat. sojo mata, bahasa Jawanya apa? Nitro Nabi ada. Maka lahirlah syariat sunnah ketika kita mendengar Nabi Muhammad di dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa sunnahnya? Kita membaca marhaban Habibi qurrati aini Muhammad ibn Abdillah, membaca sholawat terus diusapkan di mata kita. Nah, itulah di situ dari awal Nabi Muhammad ngeyel pengen ngerti tentang Muhammad, Nur Muhammad. Maka nur tadi diletakkan oleh Allah di punggung Nabi Adam. Seraya Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Maka Allah berkata kepada para malaikat, disuruh bersujudlah malaikat kepada Nabi Adam. Maka itulah kemuliaan yang utama yang diperoleh Nabi Adam. Itu pun sebab karena Allah meletakkan Nur Muhammad tadi di punggung Nabi Adam. Maka dilanjutkan illa wa Adam qala Adam bi uniku alal marotib. Jadi malaikat itu saking bingungnya, apakah Muhammad yang sering kita dengar itu Adam ya Allah? Bukan, kata Allah. Qala Adam bihi, justru Adam sebab Nur Muhammad tadi uniku alal marotib, ia mendapatkan derajat yang paling tinggi, yaitu berupa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Malaikat belum terima, tanya lagi, apakah Muhammad itu nanti Nuh ya Allah? Karena Nuh itu tahu malaikat, seorang pemuda yang gagah tampan dan penyadar, berjuangnya 950 tahun, yang ikut cuma 80 tok. 80 kalau dibuat rata-rata 1 tahunnya, 10 tahunnya itu cuma satu, sampai ngeluh begitu kok Robbi ini ta'udu qawmi laila wa nahara fala yazid du'a illa firara wa in ulama ta'udu litaqdir lahu ja'alu asabi'u bi adani mustaqsar siyabahu wa sarul sabarus tikba rasuma ini ta'udu jihad rasuma ini alaqu lahu wa asqu lahu is roro. Sampai Nabi Nuh itu pernah ngeluh pada Allah, aku sudah selama-lama ngajak tapi tidak ada yang iman ya Allah. Nah, ujungnya terus pasrahkan tadi. Itulah bahwa malaikat mengira Muhammad itu adalah Nabi Nuh, tapi bukan, kata Allah. Qila wa nuhum bihi yanju minal ghurqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bukan, Muhammad itu bukan Nuh. Justru Nuh, sebab Nur Muhammad tadi, Nuh bisa terselamatkan dari banjir dan dia bisa mengalahkan orang yang memusuhinya dari golongan keluarga dan kerabatnya. Itu sebab Nur Muhammad. Lagi-lagi sebab Muhammad, sebab Nabi kita. Nabi-Nabi terdahulu itu sebab Nabi kita. Malaikat bertanya lagi, qila huwa Ibrahim, apakah Muhammad itu nanti Ibrahim ya Allah? Qala Ibrahim bi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Bukan, Muhammad itu bukan Ibrahim. Justru Ibrahim dengan Muhammad, Nur Muhammad tadi, hujahnya bisa mengalahkan hujahnya orang-orang yang ahli menyembah berhala dan menyembah bintang.
di dalam ayatnya itu Nabi Ibrahim berhasil meruntuhkan, merobohkan, merusak daripada berhala-berhala orang kafir itu tentu dengan dialog yang panjang, dengan perlawanan debat, dialog yang lama. Tapi lagi-lagi Nabi Ibrahim yang menang, mengalahkan debatnya orang-orang ahli penyembah berhala dan bintang. Itu pun karena Nur Muhammad tadi, kata Allah. Nah semuanya itu karena Muhammad. Kila huwa Musa, qala Musa akhuhu. Menebak lagi malaikat ini. Apakah Nur Muhammad itu nanti menjadi Nabi Musa? Ya Allah, bukan. Karena dilihat Musa itu juga kuat. Nabi Musa itu bisa mengangkat batu yang orang 10 nggak bisa kuat mengangkatnya. Nabi Musa sendiri bisa. Kila huwa Musa akhuhu. Musa itu nanti saudaranya Muhammad. Oh, apa yang pernah dengar Pak? Nabi Musa saudaranya Muhammad. Pernah dengar? Maksudnya bahwa nanti Nabi Muhammad di surga itu dikasih istri baru langsung dari Allah, dari dunia sebanyak 3. Siapa itu? Dewi Asia, Rondoni Fir'aun, terus Dewi Maryam, yang terakhir itu saudaranya Nabi Musa bernama Dewi Kulsum. Maka benar ketika Khadijah itu sudah sakit parah, sudah sakit-sakitan, Nabi itu ya guyoni atau membuat tanda. Khadijah sampai sudah sakit, iya wahai Rasulullah, aku sudah sakit-sakitan. Kata Rasulullah apa? Tolong nanti kalau sampai sudah di surga, sampaikan salamku kepada maru-marumu. Maru-maru itu apa Bu? Bu, maru itu apa? Weh langsung ngamuk itu Siti Khadijah. Bukan ngamuk, maksudnya langsung cemberut. Sama itu Pak, kalau istrinya sampai lemes-lemesan, males-malesan bilang, aku mau nikah lagi. Langsung ngamuk itu istrinya. Wani ora? Gak wani. Yakin gak wani. Nah itulah memang benar bahwa nanti Nabi Muhammad itu diberikan istri oleh Allah 3 langsung dari dunia, yang diantaranya adalah saudaranya Nabi Musa. Maka dikatakan huwa Musa akhuhu walakin hada Nabi huwa Musa wa Mukhoti. Kalau Musa itu adalah Nabi Rasul yang aku pernah berdialog secara langsung. Ila huwa Isa, qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yadayhi nubuwatihi kal hajim. Apakah Muhammad itu nanti Nabi Isa? Ya Allah, bukan. Nabi Isa itu adalah Nabi nanti yang menceritakan, memberi kabar gembira bahwa kedatangannya Muhammad itu setelah Nabi Isa. Nah itulah Nabi Muhammad. Terakhir tanya, paman hadzal habibul ladzi albastahu khutatal maqam wa tawassahu bi bijadil mahabbati wal iftikhar wa nasata ala rasihi asohib. Terus Allah menjawab, qala huwa nabiyyun istakhartuhu min lu'aqib ghalib. Nabi Muhammad itu nanti ia adalah nabi yang aku pilih dari seorang yang bernama Lu'aib, yaitu putra daripada bapaknya yang bernama Ghalib, sampai turun keturunan-keturunannya untuk Abu wa Ummuhu wa yakuluhu jadduhu summa ammu syafiqu Abu Thalib, yaitu yang akan menimba wafat bapaknya dan ibunya wafat, kemudian setelah itu dirawat oleh mbahnya, kemudian mbahnya wafat terus dirawat oleh paman kandungnya yang bernama Abu Thalib. Nah itulah bahwa kita semuanya itu berasal dari sebab Allah menciptakan Nabi Muhammad. Maka kita harus senang, syukur, terima kasih kepada Nabi Muhammad. Lah itu semuanya kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buktikan dengan cara selalu kita mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kita berislam itu harus sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Baik ibadah kita kepada Allah, baik muamalah kita kepada sesama manusia, sama tetangga yang rukun, sama yang kecil sayang, yang kecil sama yang tua menghormati, dan seterusnya. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, kita hendaknya mahabbah, selalu cinta, senang, rindu, pengen ketemu, pengen mendapatkan syafaatnya, pengen bersama-sama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah menciptakan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, tujuannya tidak lain dan tidak lain, tujuannya karena kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Rasulullah. Ma aujaba wujuba khidmatihi illa wujuba dukhulal jannati. Allah tidak mewajibkan ibadah kepada kita kecuali tujuannya hanya Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maksudnya dari awal saya ngomong sampai akhir, intinya hadirin, mari kita selalu itba, mengikuti daripada ajaran-ajaran Rasulullah. Sholat kita, semuanya kehidupan kita di dunia ini, semuanya itu harus kita ikuti apa dari ajaran Rasulullah. Yang kedua, kita harus selalu rindu senang cinta kepada Rasulullah, banyak bersolawat, banyak selalu merindukan Rasulullah dengan kita memuji Rasulullah, membaca sholat. Itu hadirin, mungkin terlalu panjang karena dari awal saya niatnya biar sampai pulang, kok nggak pulang-pulang, sudah saya akhiri. Kita tunggu bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di sini, baik ilmu, baik amal kita semua, sumbangan kita semuanya di sini, dan baik nanti apapun itu yang kita dapatkan, mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan kita dan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalam.